Hai Sobat Probis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, tentunya channel DPMP-TSP Kota Pekanbaru. Bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bulan Syawal biasanya bulan yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sangat berdampak tinggi dalam permintaan pernikahan sesudah Lebaran, membuat salah satu bis ini sangat sibuk dari bulan biasanya. Tentunya mengatur pernikahan membuat kita kelelahan, tapi jangan takut, ini solusinya. Kali ini kita akan membahas tentang wedding organizer, tentunya yang terbaik di Kota Pekanbaru, yaitu Wedding Dian Organizer. Penasaran kan? Sebelum itu jangan lupa like dan komen dan follow seluruh sosial media kita mulai dari Instagram dan YouTube channel kita. Kalau udah, yuk! Hai Sobat Probis, kali ini kita sudah bersama owner dari Wedding Dian. Halo Kak. Halo, sehat alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Kak telah bersedia nih untuk berbincang-bincang di hari ini. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dari DPMP-TSP Kota Pekanbaru. Boleh perkenalkan diri dulu kepada teman Sobat Probis? Halo Sobat Probis, perkenalkan saya Dian Sartika. Saya adalah owner dari Wedding Dian. Tentunya Sobat Probis di rumah sangat penasaran nih Kak, bagaimana sih nih Kak awal mulanya Wedding Dian terbentuk? Untuk awal mulanya itu sebenarnya Wedding Dian itu udah ada dari tahun 1997. Jadi ibu dulu nih yang mendirikan Wedding Dian, Ibu Yurmaini. Tahun 2013-2014 baru deh Kak Dian yang full pegang Wedding Dian, mulai dari kita kakak bikinkan Instagram, lalu untuk terjun ke make upnya pun kakak, untuk terjun ke pemasangan pas ke lokasi pun juga kakak gitu. Ya kalau untuk wedding organizer itu sebenarnya adalah pelayanan perencanaan pernikahan. Jadi buat teman-teman nih yang mau melangsungkan pernikahan, pastinya kan bingung apa ya yang mau kita kerjain pertama kali. Pasti kan banyak nih, ada mau undangan, cateringnya, atau musiknya, atau baju, makeup dan lain-lain. Biasanya kan cari satu-satu nih. Nah kalau misalnya di wedding organizer itu bisa di satu tempat aja, di satu ruangan aja udah bisa menyediakan semua vendor-vendor yang dibutuhkan nih sama pengantin gitu. Misalnya fotografer udah ada dari kita, dekorasi juga udah dari kita. Terus kalau misalnya acara di rumah, tenda juga udah dari kita, make up, baju juga udah dari kita gitu. Jadi merencanakan semuanya udah dari dalam satu ruangan aja. Jadi nggak nyari-nyari yang lain lagi, kuncinya cuma satu aja gitu. Untuk Wedding Dian sendiri kita ada beberapa usaha lain nih yang memang satu tali nih sama wedding organizer. Itu kita punya kebaya yang kita namain Mama Yur Kebaya, terus kita juga punya fotografer, kita namain Candlelight Photo. Jadi usaha-usaha yang kita bangun lagi setelah Wedding Dian ini ada, itu memang berhubungan langsung dengan perweddingan gitu. Untuk paket Wedding Dian itu ada yang untuk di tenda atau di rumah, terus ada yang untuk di gedung, ada juga untuk di hotel, dan terbaru juga kita ada paket untuk outdoor nih, jadi kayak garden party gitu. Nah banyak pilihan tergantung kebutuhan para pengantin, karena kan pengantin kadang ada yang nggak mau acara di hotel karena takut tamunya kejauhan. Itu biasanya pilihannya kita acara di tenda, dan Wedding Dian punya paket di tenda. Atau pengen sekarang kan seperti yang di luar-luar daerah nih, di luar Riau nih kan ngadain acara tuh suka outdoor nih, garden party. Kita pun punya paket untuk garden party. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana sih cara membangun brand agar dikenal sama masyarakat luas, terutamanya wedding organizer Kak? Kalau untuk branding, kebanyakan sih kita sebenarnya dari Instagram, tapi dari cara-cara lain pun ada nih. Misalnya nih ada salah satu pengantin yang alhamdulillahnya puas dengan pelayanan yang udah kita kasih. Nah dia itu biasanya merekomendasikan kita ke teman-temannya atau keluarganya atau kerabatnya gitu. Terus nanti si teman atau keluarganya ini datang, mereka bilang kalau kita dapat rekomendasi Kak dari pengantin yang ini gitu. Terus ada juga kita biasanya ikut expo, tiap tahun kan di Pekanbaru tuh ngadain wedding expo. Nah itu biasanya kita ikut. Jadi kalau mau cari paket promo atau cari paket-paket di Wedding Dian itu bisa langsung datang ke mall yang lagi ngadain wedding expo gitu sih. Bukan hanya dari sosial media, tapi secara langsung juga ada ya? Iya, jadi selain dari itu tadi juga kalau di Instagram sih kita biasanya kan lumayan dapat exposure tuh dari pengantin yang punya followers tinggi kan, terus kita tag, dia repost, itu kan kayaknya lumayan dapat ini kan untuk kita.
Di situ sih biasanya kita mulai naik-naik lagi followers juga, terus mulai banyak yang WA atau DM nanyain, Kak paket ini ada nggak atau ini. Tuh lumayan rame itu biasanya setelah ada repostan atau tag dari pengantin-pengantin yang followersnya lumayan tinggi nih gitu. Apa saja sih Kak keunggulan dari Wedding Dian ini dan kenapa sih harus memilih Wedding Dian gitu? Nah, kalau untuk keunggulan Wedding Dian, alhamdulillahnya kita itu punya beberapa properti yang hanya dimiliki Wedding Dian di Riau. Contohnya itu pagola akrilik, jadi pagolanya dari bahan akrilik, itu cuma Wedding Dian yang punya. Untuk sekarang belum ada wedding lain yang punya. Begitu juga dengan LED box gitu, ini seperti yang di belakang. Jadi ini cuma Wedding Dian nih yang punya di Pekanbaru, belum ada wedding lain yang punya. Terus lagi biasanya keunggulan lain yang bikin para pengantin itu lebih suka ke Wedding Dian biasanya di bunga. Karena kan Wedding Dian itu dekorasinya itu full bunga, jadi lebih banyak bunganya. Karena beberapa pengantin tuh kan ada yang suka bunganya full, aku pengen bunga tuh full Kak. Itu biasanya lebih milih Wedding Dian nih, karena Wedding Dian punya properti itu bunganya tuh banyak gitu. Kalau dulu kita pas Covid semua sektor tuh pasti kena ya. Cuman pas Covid kemarin lumayan sedikit inilah ada ya jatuhnya lah kan, jatuhnya Wedding Dian. Kakak ngerasa sih jatuhnya Wedding Dian itulah yang lumayan dalam nih. Karena di situ kita mau nggak mau harus merumahkan beberapa karyawan, terus juga ya dalam satu hari juga kita nggak bisa apa-apa, yang penting bisa makan aja nih dulu gitu. Terus kalau untuk kendala lain tuh lebih ke misalnya produksi nih, teman-teman pengantin itu banyak request yang mungkin sedikit susah nih untuk kita realisasikan, tapi kita tetap berusaha nih harus bisa. Misalnya pengen pelaminan tuh yang harus ada kastil misalnya, atau pelaminan yang bunganya harus yang putih semua. Itu kan banyak pengantin yang pengen bunga tuh putih semua atau ungu semua. Nah itu kan lumayan effort ya kita, karena kan kalau untuk bunga harus dipadu-padankan dengan warna lain biar cantik gitu. Terus kalau dari kendala lain biasanya dari kompetitor juga. Biasanya kan ada beberapa, ini sedikit sharing, sedikit curhat, ada beberapa kompetitor ya atau beberapa pendekor lain yang mengklaim kalau dekor itu punya dia nih, padahal foto yang dia lihat kan itu dekor kita sebenarnya gitu. Jadi lumayan jadi kendala juga, karena yang harusnya pengantin itu ke kita kan ngelihat itu dia ngeklaim itu punya dia, jadi ke lain ya gitu. Kalau salah satu contoh, nah kalau misalnya kita ada beberapa kendala untuk mendekor nih, misalnya kita di lantai pernah mendekor tuh di lantai 30, lantai paling kayaknya gedung paling tinggi di Pekanbaru ya, di Sky Park. Itu kita mendekor di sana karena angin kan lumayan kencang. Properti itu pada mau rubuh tuh, mau goyang-goyang, karena kan properti kita beberapanya kan ada dari styrofoam. Nah, untuk Wedding Dian sendiri apakah pernah bekerja sama dengan pelaku UMKM Kak? Kalau untuk bekerja sama sih belum ya, tapi kita pernah membantu mempromosikan usaha mereka nih. Misalnya itu tiap bulan Ramadan biasanya Wedding Dian kita bantu masyarakat tuh mempromosikan makanan nih, misalnya makanan untuk perbukaan atau baju-baju lebaran. Itu biasanya kita promosikan di Instastory kita di Instagram. Nah, kita masuk pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih harapan dan motivasi untuk Wedding Dian sendiri dan untuk masyarakat Kota Pekanbaru secara umumnya? Untuk Wedding Dian dulu ya, harapannya sih kalau untuk Wedding Dian, semoga Wedding Dian bisa mewujudkan impian-impian para calon pengantin, harapan-harapan keinginan mereka untuk dekorasinya yang sesuai harapan mereka, terus bisa makin kreatif, Wedding Dian makin kreatif, masyarakat Kota Pekanbaru itu lebih ngelihat lagi nih, oh wedding organizer tuh seperti ini ya, oh wedding organizer itu manfaatnya untuk ini ya, bisa membantu kami ya gitu. Jadi mereka lebih tahu kalau oh ada wedding organizer nih yang ngebantuin mereka untuk pelayanan perencanaan pernikahan mereka gitu. Cukup sekian perbincangan kita hari ini. Sebelumnya terima kasih sekali Kak telah bersedia nih berbincang-bincang dan berbagi ilmu untuk Sobat Probis di rumah. Jika Sobat Probis ingin tahu kita nih bisa kemana Kak? Terima kasih juga untuk teman-teman dari DPM PTSP udah mengunjungi Wedding Dian, udah mau dengerin cerita, sharing-sharingnya Wedding Dian juga. Terus kalau untuk
Sobat Probis nih yang kepo pengen tahu Wedding Dian itu apa sih, boleh nih datang langsung ke Galeri Wedding Dian, Jalan Cendrawasih nomor 23. Kita itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore setiap hari. Nah, yang nggak sempet nih datang ke sini boleh intip Instagramnya Wedding Dian @weddingdian. Terus biasanya kita tuh sering ngadain giveaway loh. Jadi mana tahu teman-teman rezekinya ada dari giveaway-nya Wedding Dian, itu boleh, jadi jangan lupa di-follow. Nah, untuk Sobat Probis jangan sampai ketinggalan nih apa saja yang ada di Wedding Dian ya Kak. Dan terima kasih sekali untuk Sobat Probis telah menonton episode kali ini. Tonton terus, jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa juga follow seluruh sosial media kita mulai dari Instagram dan YouTube channel kita. Saya Karnisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!